Jagung menjadi salah satu komoditi unggulan beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat. Jagung tidak hanya menjadi pengganti makanan pokok seperti nasi, namun juga digunakan untuk bahan baku pakan ternak. Jagung merupakan komoditi strategis dalam pembangunan pertanian, baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani serta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pakan ternak di wilayah Kalimantan Barat. Beberapa varietas jagung yang digunakan masyarakat tani di Kalimantan Barat, antara lain varietas Pioner, Bisi, Betras, dan Nasa, dengan rata-rata potensi hasil 8 ton hingga 9 ton per hektar kering panen. Salah satu sentra penghasil jagung di Kalimantan Barat adalah Kabupaten Bengkayang. Khusus untuk Kabupaten Bengkayang akan menuju agroindustri jagung bersinergi dengan pabrik pakan ternak. Untuk Kalimantan Barat sendiri setiap tahunnya membutuhkan jagung pipilan kering, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk kebutuhan industri pakan ternak. Kabupaten Bengkayang dicanangkan sebagai kawasan sentra pengembangan jagung di Kalimantan Barat. Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang terus bersinergi bersama-sama dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mewujudkan Kabupaten Bengkayang menjadi sentra produksi jagung Kalimantan Barat. Partisipasi peran serta dan swadaya mandiri masyarakat petani, Poktan, dan Gapoktan sangat diharapkan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai sentra produksi jagung Kalimantan Barat. Salah satu petani sukses di Kabupaten Bengkayang yakni Yakobus. Petani di batas negara ini ternyata juga berprofesi sebagai ASN di Kabupaten Bengkayang. Sukses berkarir sebagai pegawai negeri sipil tak menjadikan Yakobus enggan bahkan malu untuk bercocok tanam dan menjadi petani jagung. Di atas lahan miliknya seluas 3 hektar, ia bercocok tanam jagung sejak lama. Di sela-sela kesibukannya sebagai abdi negara, Yakobus kerap turun langsung menanam jagung di atas lahan miliknya. Mulai dari menebar benih hingga memanen jagung, ia lakukan dan terkadang dibantu dengan karyawannya. Hasil panen selanjutnya ia pasarkan untuk kebutuhan Kabupaten Bengkayang dan diekspor keluar Kabupaten Bengkayang. Baik Pak, sejak kapan untuk bertani jagung? Ya, bertani jagung sudah kita mencoba memulai kurang lebih 2 tahun terakhir. Ya, 2 tahun terakhir kita mencoba ini dan ya puji Tuhan nampaknya cukup menjanjikan. 2 tahun terakhir ini apakah juga berkaitan dengan COVID-19 atau memang dari awal memang sudah ingin menanam komoditas jagung, Pak? Oh iya, memang jagung ini harganya itu tergantung mekanisme pasar sekarang. 2 tahun terakhir jagung itu bagus dan relatif stabil. Nah, ini juga memberikan rangsangan pada petani ini untuk menanam jagung. Ya. Yang kedua, jagung ini kan karena nih harganya di pasar itu sangat dinamis, dia jangka pendek 3 bulan. 3 bulan ketika harga turun mereka bisa mengganti komoditi lain. Jadi tidak ada risiko yang terlalu besar dengan jagung ini. Oleh karena itu memang dengan keunggulan-keunggulan macam ini, harga pasarnya bagus, usia produksinya tidak terpanjang dan tingkat produktivitasnya lumayan. Ini membuat petani banyak melirik jagung ini. Oke, dengan yang tidak terlalu panjang 3 bulan begitu tidak mungkin mereka tidak merasa khawatir jika harus mengganti dengan komoditas lain gitu Pak. Ya. Nah Pak, jika untuk peluang sendiri jika nanti pada suatu saat harga jagung turun, kira-kira peluang apa yang bisa mereka lakukan untuk menanam komoditas lain nih Pak? Nah, sebenarnya kalau gini ya, ini juga salah satu yang mungkin ini harus kita evaluasi bersama. Ketika jagung ini jadi komoditi suatu daerah, maka semua kebijakan sudah mendukung komoditi itu. Nah, sebaiknya ketika itu jadi komoditi, maka sebenarnya harus tetap konsisten kita pada komoditi itu. Cuman sekarang itu harus ada sentuhan supaya ada nilai yang lebih tinggi yang dapat diterima petani. Sekarang jujur saja, petani ini kan menjual jagung pipilan ini. Ya. Jagung pipilan jual ke agen.
Padahal aku bilang ketika jadi beras jagung itu udah tinggi dia, mungkin bisa sampai 74% nilai tambahnya. Nilai tambah ini diambil orang. Nah, kalau macam itu mestinya petani juga sudah harus mulai diedukasi untuk alih komoditi yang dipasarkan, bukan lagi bahan baku, tapi sudah harus ada yang sudah dimodifikasi. Dan yang kedua, kalau kita lihat jagung ini kan turunannya banyak, tapi keturunan ini kan kala tidak bisa kita pakai. Kenapa tidak kita pakai? Jam ini kan ini segar ini. Ini kalau usia segini, ini sebenarnya daun bawah tuh bisa ditarik, diambil. Dan bawah ini bisa digunakan untuk pakan sapi. Nah, pakan sapi itu kalau sapinya sudah lumayan, itu kan kotoran sapi bisa digunakan lagi untuk ini. Jadi dia berputar sih, dia mengurangi kos produksinya. Masyarakat dapat jagungnya bagus, pupuknya bisa tersubsidi melalui kotoran itu, dia punya aset lain, ada sapi di situ. Nah, tapi memang ini belum dicoba. Kalau untuk skala besar mungkin ada, tapi kalau untuk skala petani ini belum. Saya kira mungkin ini juga patut jadi apa? Jadi konsen kita bersama lah kali. Kenapa? Kalau komoditi setiap tahun berubah, ini sulit. Karena pasti aturan main berubah lagi dia ulangi nol lagi dia. Maka memang ketika harga macam ini terlalu banyak dipengaruhi pasar, agar komoditi ini tidak hilang, memang harus ada pendekatan baru lah. Tetap dibudidayakan, ketika harga turun mungkin subsidinya diperbaiki, subsidi saprotannya sehingga tetap ada keuntungan petani, atau sistem pengolahannya sudah harus mulai ada nilai tambah yang dinikmati oleh petani. Pak, kita juga melihat bahwa Kabupaten Bengkayang ini berbatasan juga dengan Malaysia begitu. Bagaimana peluang untuk komunitas jagung ini, apakah nanti juga akan dipasarkan ke negara tetangga, Pak? Ya. Jadi memang kalau bicara potensi Bengkayang ini untuk menghadapi perbatasan sebenarnya memang semua potensial. Kenapa? Karena transaksi perbatasan sudah hidup. Dulu sampai saat ini itu komoditi pertanian aja banyak masuk ke sana, ke Malaysia. Nah, dengan adanya titik perbatasan yang sudah resmi macam ini, nanti skala pun sudah skala biasa, sudah skala besar dia. Termasuk mungkin nanti rantai sudah dipotong sehingga harga mungkin akan lebih baik. Karena alternatif pasar yang sudah terbuka. Nah, oleh karena itu kalau macam itu modelnya, sekarang memang perlu diperkuat kembali komoditi ini. Kalau ini dianggap sebagai komoditi unggulannya punya daun kit banyak, karena pelaku ini kan bukan pengusaha besar. Ini petani banyak. Ini petani banyak, tidak ada perusahaan yang menggerakkan yang menanam jagung di kita nih. Semua petani. Oleh karena itu memang ketika ini jadi concernnya kita, permintaan pasar di luar juga sudah ada. Saya kira memang ini harus tetap dikawal sekarang. Sebab tidak ada alih fungsi lahan untuk komoditi yang lain. Dan juga kalau yang monokultur kan susah juga sekarang. Sawit sekarang karena harganya booming, tidak bagus. Tapi satu kalau harganya sudah turun, masyarakat tidak ada alternatif komoditi lain, ya juga susah. Memang harus ada diversifikasi dan memang potensi perdagangannya barang ini luar biasa. Bapak, anggaplah misalnya memang kita ada pasarannya memang di Malaysia begitu. Kalau untuk komoditi jagung, seperti apa harapan kedepannya Bapak untuk komoditi jagung sendiri agar bisa juga lebih ke kancah internasional, Pak, kita ekspor? Ya, yang pertama mungkin berkaitan dengan evaluasi teknologi lah ya, teknologi alternatif. Dan juga tata cara tanam, termasuk pinjam saprodi. Nah, yang kedua juga harus ada kebijakan tertentu yang bisa menyimbangi harga pasar. Ketika harga pasarnya turun, jagung ini masih punya daya tawar di pasar ini sudah harus ada. Apakah nanti dalam bentuk subsidi saprodinya atau subsidi saprodinya yang harus dikawal baik sehingga tepat masuk ke petani atau lain sebagainya. Yang ketiga nanti sudah harus ada modifikasi produk. Saat ini kita gunakan perlu ada bentuk bonggolan, perlu ada bentuk jagung pipilan. Mungkin ke depan sudah harus ada modifikasi dalam bentuk beras jagung. Sehingga jagung ini walaupun harganya rendah, tetapi ada komponen lain yang membuat petani itu tidak terjerat dengan biaya tinggi, biaya dorong dengan subsidi itu. Oleh karena itu memang ke depan ini mungkin perlu juga didorong investasi-investasi yang skala menengah ini yang bisa bergerak di bidang pengolahan jagung ini. Dan memang harus diberikan insentif. Kalau kita tidak berikan insentif ya pasti lari dia. Dan perlu juga dari support dari pemerintah sendiri gitu, Pak, ya? Ya, pemerintah harus. Karena barang ini tidak bisa diberikan kepada pasar. Karena pasar ini goyang. Hari ini bagus komoditinya itu dikejar masyarakat. Tapi semua kebijakan pemerintah untuk mendukung komoditi itu ketika alih komoditi ya nol lagi dia. Itu yang membuat kita terjebak ya. Itu memang sepandang itu saya evaluasi bersama-sama lah. Ya, aspek kebijakannya, kesiapan petaninya. Mikir itu. Baik, Pak, bisa kita lihat lahan dari jagung Bapak kayak subur sekali ya, Pak, ya? Dan saya berada
di lahan jagung yang bersampingan dengan pekarangan rumah warga. Dan dapat dilihat di sini bahwa komoditas jagung merupakan salah satu komoditas andalan di Kabupaten Bengkayang. Petani jagung lainnya yang juga menanam jagung di Kabupaten Bengkayang yakni Sulianus Iyut. Purnawirawan TNI ini memilih menjadi petani jagung di Kabupaten Bengkayang setelah menyelesaikan tugasnya sebagai anggota TNI. Berbagai kendala yang dihadapi tidak menyurutkan semangatnya untuk menjadi petani dan bercocok tanam. Kabupaten Bengkayang menjadi salah satu sentra penghasil jagung di Kalimantan Barat. Sebagai sentra, peran petani jagung di kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih berkat mereka lah Bengkayang mampu menjadi sentra penghasil jagung. Baik Pak, bisa cerita sedikit mengenai pengalaman Bapak sebagai seorang petani Pak di sini? Kebetulan sebelum menjadi petani, saya ini dulu sebagai abdi negara juga. Saya sebagai prajurit, sebagai TNI, purnawirawan atau pensiunan TNI. Kebetulan saya berdinas tahun 85, pensiun 2018 di Pontianak. Dengan adanya pensiun, mungkin saya untuk ngisi kesempatan waktu sehingga masa tua saya, sehingga saya ingin berkarya sebagai seorang petani. Ya. Mungkin menjadi suri toladan atau contoh lah ke petani, menggerakkan petani di Bengkayang ini, bagaimana caranya berkebun, bercocok tanam, baik tanam padi, jagung dan sebagainya. Dengan adanya itu sehingga saya mudik pulang kampung tahun 2018 di kampung halaman saya di sini Mbak, gitu. Untuk apa yang Mbak tanyakan tentang bagaimana pengalaman tentang bertani atau berkebun, terutama jagung, karena sentra di Kabupaten Bengkayang ini jagung merupakan penghasil yang komoditas yang termasuk yang hasilnya lumayan, sehingga mayoritas Kabupaten Bengkayang ini adalah petani jagung. Selain jagung juga ada bertani padi dan berkebun kelapa sawit dan sebagainya, karet dan sebagainya. Untuk itu dengan adanya pertanyaan Mbak tadi bagaimana pengalaman bertani sebagai seorang petani jagung, sedikit pengalaman saya karena saya pun sebagai petani berkebun ini istilahnya masih sifatnya bahasa kerennya itu masih baru gitu, Pak. awam, masih baru lah. Ya. Sehingga saya perlu belajar banyak kepada para petani yang sudah pengalamannya makan asam garamnya udah banyak. Ya, Pak. Saya sudah beberapa kali bercocok tanam jagung, sudah berapa kali panen. Mungkin hasilnya ya cukup lumayan lah gitu. Pernah saya itu pertama 2018 saya nanam jagung itu lebih kurang itu lebih 10 kilo bibit, dengan saya tanam di lahan saya. Kebetulan lahan saya itu kan lahan kosong. Saya tanam jagung, karena umur jagung nih kan Mbak, lihat umur jagung ini kan tidak begitu panjang, 3 bulan kan palawija itu. Sehingga hasilnya ya lumayan lah, ada lebih kurang 3 ton. 3 ton, itu berapa hektar itu Pak? Itu lebih 10 kilo, itu sekitar 15 kilo bibit. Terus dengan adanya kita bertanam tuh Mbak, kan kita untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Iya pasti Pak. Dengan adanya kita bertanam jagung, berarti kan kita ingin menghasilkan uang untuk keperluan rumah tangga. Meningkatkan perekonomian keluarga ya Pak ya. Memang jagung itu dilihat, menjual jagung itu tergantung kadar air. Kalau kadar airnya sedikit, berarti harga jagung itu ya mungkin 38, 39. Waktu pas harga itu turun. Kalau masih basah-basah mungkin
lebih rendah lagi. Berarti gitu. pada waktu itu Bapak nanam jagung, kemudian harga jualnya juga rendah begitu Pak? Ya, Tahun pas 2018. harga jualnya rendah, sehingga ya istilahnya bahasa pasarannya itu ya pakpok lah gitu. Pakpok gitu ya. Impas Jadi lah gitu impas modalnya. antara pengeluaran dan Ya, pemasukan. pemasukan. Sehingga saya berpikir gitu, dengan dasar itu mungkin saya menghimbau kepada pengambil kebijakan, terutama baik pemerintah pusat, provinsi atau pemerintah daerahnya yang punya kebijakan di bidang itu, terutama dinas pertanian lah terutama ya, dari menterinya sampai ke bawah, mungkin ya pucuknya presiden sampai ke bawah lah, perhatikanlah nasib para orang cilik atau petani ini. Itu aja kendala masalah pemasaran. Kalau masalah lainnya mungkin karena zaman era-eranya pemerintah sekarang, kuota pupuk ini kan sudah pupuk nih mulai dibatasi, ada pengurangan pupuk sehingga pupuk bersubsidi, karena masyarakat atau petani ini kan butuh pupuk subsidi untuk menyupport atau membantu petani. Nah, ini aja permintaan dari kami sebagai petani. Nah, terus kedua, obat-obatan. Kalau mulai dari pengaruh dari nilai harga komoditi sawit ini naik, segala obat-obatan untuk insektisida untuk pembasmi hama mulai naik, Mbak. Sehingga ya mungkin dampaknya ke petani-petani kecil ini. Mohonlah pemerintah itu betul-betul kaji ulang lah, mengkaji semaksimal mungkin, sehingga antara komoditi lain sama komoditi lain itu saling berimbang sehingga tidak memberatkan daripada masyarakat atau petani gitu. Demikian, Mbak. Oke. Pak, pas masa Covid sekarang begitu Bapak melihat seperti apa? Ada dampak nggak Pak kalau untuk para petani di Bengkayang? Untuk Covid, kalau bagi petani, karena kita ini kan mungkin, kalau saya ya analisa saya, kalau kita yang di kebun-kebun gini, ya mungkin karena kita kan selalu PPKM, selalu jaga jarak. Kalau udah di kebun gini kan pasti kita jarak itu kan pasti terjaga. Tapi kalau untuk pemasaran sendiri ada terkendala nggak Pak? Kalau masalah pemasaran kan kita dengan adanya Covid ini ya tetap lancar-lancar saja, karena kan jagung ini kan kebutuhannya untuk pakan ternak, di samping untuk pakanan manusia juga kan, pakan ternak utamanya, karena untuk ayam dan sebagainya. Oke, berarti tidak ada permasalahan dari Covid gitu, tidak ada. Nah Pak, kalau misalnya ini kan daerah Bengkayang berbatasan dengan Malaysia begitu Pak. Nah, ada tidak sih kendala dalam sisi petani begitu? Misalnya mungkin juga dari Malaysia juga ada bertani, tidak ada kekhawatiran begitu untuk menjalani komoditas-komoditas di sini Pak? Kalau kita tentang bagaimana hubungan perdagangan antara Malaysia dan Indonesia, mungkin itu kan sudah diatur sama pemerintahan daerah ya, sistem itu, cuman itu udah wewenangnya pemerintahan daerah lah itu. Nah, cuman bagi kita dampaknya positifnya ya mungkin ada dampak positifnya, karena mungkin dengan adanya persaingan bisnis, mungkin persaingan harga antara Malaysia dan Indonesia, mungkin kan itu merupakan persaingan yang positif. Misalkan contohnya komoditi hasil pertanian jagung mungkin di Indonesia 4.500, kalau di Malaysia sana mencapai sampai 5-6.000, kan mungkin keuntungan bagi para petani Indonesia. Jagung sendiri bagi Indonesia, apalagi udah diatur sistemnya bagaimana tentang hubungan jual beli perdagangan antara negara, kan udah pemerintah yang ngatur semuanya itu.
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, produksi jagung di Bengkayang pada tahun 2020 mencapai 269.855 ton pipil kering. Sedangkan kebutuhan hanya 144 ton, sehingga ada kelebihan jagung sebanyak 269.711 ton pipil kering. Kelebihan jagung di Bengkayang tersebut dibawa pengepul desa untuk memenuhi kebutuhan peternak telur di Kota Singkawang, yang artinya pasar untuk jagung luas dan masih kurang dari kelebihan produksi di Bengkayang, sehingga masih diambil dari luar Bengkayang. Kebutuhan jagung untuk pakan ternak ini terus meningkat setiap tahunnya, seiring bertambahnya jumlah penduduk. Kondisi ini menjadi peluang Kalimantan Barat untuk terus memacu peningkatan produksi jagung. Hal ini menjadi peluang besar bagi petani di Bengkayang. Yakobus dan Sulianus Iut hanyalah 2 di antara banyak petani sukses di Bengkayang. Bahkan masih banyak lagi petani lain yang sukses menanam jagung di Kabupaten Bengkayang hingga ke daerah pelosok. Dengan besarnya peluang pemasaran, penanaman jagung ini terbuka lebar untuk masyarakat yang ingin mencoba menjadi petani jagung. Hal ini juga menjadi upaya melahirkan para petani tangguh yang menjadi penyumbang jagung tidak hanya untuk kebutuhan lokal, tetapi juga bisa diekspor hingga ke luar negeri. Menjadi petani jagung merupakan pilihan hidup yang ditekuni. Sekedar hobi atau untuk menopang perekonomian keluarga, keduanya sama-sama memerlukan ketekunan, keuletan, dan kegigihan agar hasil produksi tetap maksimal.